Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang gimana caranya kita setting campaign, ad set, dan ads di Facebook Ads Manager, ya. Nah, pertama kita klik create di sini yang warna hijau. Pas sudah klik create, bakal ada buying type sama campaign objektifnya. Nah, buying type ini tipe pembeliannya apa? Kalau misalnya kita menjual produk berbayar pakai auction, tapi kalau misalnya kita fokusnya buat memasarkan Instagram kita, memasarkan page kita, boleh pakai reach and frequency. Cuma di sini gue bakal contohin pakai auction. Oke. Terus objektif campaign ini apa? Objektifnya apa? Kita mau meningkatkan awareness, kita mau meningkatkan traffic, engagement, leads, app promotion atau sales gitu ya. Kita baca satu-satu. Nah, kalau kita pakai objektifnya awareness, berarti ads kita akan ditayangkan kepada orang-orang yang lebih mudah mengingat. Misalnya kita pengen orang mengingat bahwa brand kita itu ada. Nah, orang-orang yang mengingat ini biasanya kalau dia udah ngelihat satu page atau satu akun Instagram, dia tuh bakal scrolling banyak di situ gitu. Yang mana nantinya bakal mengingat akun Instagram tersebut. Nah, Facebook itu sangat pintar, jadi Facebook itu tahu kira-kira orang-orang mana aja yang kebiasaannya kalau ngelihat akun Instagram bakal lama misalnya. Nah, orang-orang yang punya kebiasaan melihat akun Instagram lama, nah itu biasanya bakal ditargetkan sama robot Facebook sebagai awareness. Yang kedua adalah traffic. Jadi traffic itu kuncinya adalah memperbanyak kunjungan ke website kalian, ke aplikasi kalian, atau ke Instagram profile kalian. Jadi tujuan traffic adalah saat iklan kalian muncul di orang-orang yang kebiasaannya traffic seperti ini, ads kalian tuh akan lebih dominan di klik, jadi lebih banyak kliknya. Nah, jadi kalau misalnya kita objektifnya traffic, kita fokusnya di link clicks, landing page view, dan Instagram profile visit gitu ya. Jadi fokusnya banyak orang yang ngeklik konten kita, banyak orang yang melihat landing page kita, dan banyak orang yang visit profile Instagram kita kayak gitu. Yang ketiga adalah engagement. Nah, engagement ini cukup powerful ya guys. Jadi Facebook tuh tahu orang-orang yang biasanya kalau misalnya ada postingan dia suka nge-like, dia suka komen, dia suka save, dia suka share, dia suka engage atau berinteraksi sama postingan tersebut. Jadi kalau kalian fungsinya pengen memperluas akun Instagram kalian, memperluas pengetahuan masyarakat tentang produk kalian, pakai engagement gitu. Karena seperti yang udah dibahas sebelumnya, semakin banyak interaksi, maka konten kita akan semakin diperluas ke audiens lainnya gitu ya. Selanjutnya ada leads. Jadi leads itu lebih ke kalau kita ngefokusin orang buat kita suruh ngisi form gitu. Kita suruh call to action-nya lah. Misalnya kita pengen mengambil data orang-orang, pengen mengisi survei orang-orang gitu ya, atau ngincar orang-orang yang suka nelepon. Misalnya kita jual properti nih, kan pasti lewat telepon ya, nggak bisa lewat langsung gitu ya, pasti kita harus ketemu dulu. Jadi leads itu bagus untuk orang-orang yang biasa ngisi form, biasa nelepon, biasa ngechat kayak gitu. App promotion tentunya buat orang-orang yang biasanya kalau misalnya ada iklan aplikasi dia most likely mau download aplikasi tersebut gitu ya. App promotion itu aja. Nah, dan ini sales salah satu yang paling powerful juga. Jadi kalau sales ini Facebook tuh melihat datanya berupa orang-orang yang sering melakukan pembelian di Instagram, di Facebook gitu ya. Jadi orang-orang yang biasanya suka membeli produk di internet, dalam hal ini di Meta ya, kalau nggak di Facebook ya di Instagram gitu. Nah, karena kita sekarang mau jual produk, jadi kita fokusin objektif campaign-nya di sales dulu, oke? Klik aja di sini sales, terus klik continue. Nah, ini yang gue bilang ya, kalau kita pakai AI Facebook, full AI Facebook gitu ya, kita pakai yang namanya Advantage Plus Shopping Campaign. Cuma kalau misalnya kita mau pakai interest, mau pakai kebiasaan, interest orang apa, kita mau input semua itu, kita pakai manual sales campaign. Jadi, karena kalau advantage shopping campaign udah semuanya diatur sama Facebook, kita coba praktekin yang manual sales campaign dulu, oke? Nah, kita praktekin manual sales campaign dulu. Klik continue lagi, tungguin sebentar. Nah, setelah kita masuk ke dalam folder campaign ini fungsinya apa? Fungsinya adalah buat kita namain.
Contoh nih ya, contoh gua mau ngiklan ke daerah Surabaya. Kita anggap di sini produknya sampo penumbuh rambut, misalnya namanya eh, sampo ABC, misalnya gitu ya. Kita tulis aja campaignnya. Campaignnya berarti sampo ABC gitu ya. Misalnya ini campaign ini difungsiin buat testing misalnya. Ya udah, testing. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya budgetnya mau kita taruh di campaign atau CBO, tulis aja misalnya budgetnya di campaign ini 200.000. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi campaign itu dinamain gini fungsinya cuma supaya kita bisa nyari, oh, misalnya kita iklan banyak nih, kita iklan sampo, kita iklan sabun, kita iklan odol gitu. Yang iklan sampo di mana nih? Oh, di campaign ini. Ya, supaya kita gampang nyari aja nantinya kayak gitu. Oke? Misalnya gini, nama campaignnya sampo ABC testing 200.000 misalnya. Nah, buying type-nya auction, campaign objektifnya tadi udah kita pilih ya. Buying type-nya auction, campaign objektifnya sales. Oke. Katalog, kalian punya katalog di website kalian. Kalau misalnya mayoritas orang yang beriklan biasanya tidak menggunakan katalog, jadi kita off-in aja di sini. Oke. Nah, kalau kita pakai CBO atau campaign budget optimization, kita masang budgetnya di campaign. Nah, kalau misalnya gue bilang pakai AI Facebook, budgeting dan lain-lainnya, broad audience gitu ya, jadi kita aktifin nih advantage campaign budgetnya. Nah, kita aktifin advantage campaign budgetnya. Oke, nah dari satu campaign ini kira-kira kan mengeluarkan budget berapa per hari? Misalnya anggap aja 200.000 gitu ya. Oke, udah. Terus kita lanjut, ini kita kosongin dulu aja awal-awal ya. Kita klik next yang di bawah sini. Next. Nah, tadi kita udah bahas tentang campaign, sekarang kita bahas tentang ad set. Nah, ad set ini apa? Kan kita targeting orang beda-beda ya guys. Kita targeting orang ada yang di Surabaya, laki-laki, perempuan, kebiasaannya beda-beda, interestnya beda-beda. Nah, ini fungsinya adalah untuk kita namain kasarnya, folder buat kita namain gitu. Ini ad set 1 apa, ad set 2 apa, ad set 3 apa gitu. Satu campaign bisa berisi beberapa ad set dan satu ad set bisa berisi beberapa ads. Misalnya ya, kita ke bawah dulu aja sebelum dinamain. Ya, performance goal-nya maximize number of conversion. Pixelnya nanti dimasukin di sini, pixel yang udah kalian bikin. Oke. Nah, bentar ya, tadi budgetnya di campaign ya. Kalau misalnya budgetnya di adset, nanti kita bisa naruh budget di adset langsung gitu. Nah, di sini. Oke, audience control. Di sini disumputin sekarang sama Facebook, ada tulisan show more option. Oke, kita klik. Nah, di sini kita bisa, apa namanya, kita bisa nentuin gitu ya. Kita bisa nentuin kalau misalnya kita mau nge-exclude custom audience, misalnya kita udah pernah punya audience, tapi audience itu ternyata ke penjualan kurang, kita exclude aja di sini, kita masukin ke sini, gitu, oke? Tuh, ini gue udah punya audience yang menurut gue kurang, ya, jadi nanti gue masukin ke sini, ya. Nah, terus advantage plus audience fungsinya buat apa? Kalau pakai advantage plus audience, ya seperti yang udah default dari Facebook ini, itu audiensnya gimana Facebook. Kita nggak perlu nge-input umurnya berapa, kita nggak perlu nge-input domisilinya di mana, kita nggak perlu nge-input interestnya apa, behaviornya apa, gitu ya. Kalau pakai Advantage Plus Audience, ini pakai AI Facebook nih. Yang ada bintang gini artinya ini pakai AI Facebook. Kita percayakan sama Facebook, iklan kita ditayangkan ke orang-orang random, tapi yang menurut Facebook sesuai dengan iklan kita, seperti itu, ya. Tapi kembali lagi, kalau kita pengen pakai inter sendiri, kita pengen nentuin umur sendiri, kita pengen nentuin domisili sendiri, kita klik yang ini di bawah kecil banget tuh, disumputin sama Facebook, ya. Biasanya kan di sini tuh gede ya, kalau dulu sebelum update, sekarang kan ada di bawah sini jadinya kecil warna biru. Nah, klik ke switch to original audience option, kita klik. Oke, nah use original audience, tuh, ya. Nah, kalau kayak gini, ini kita abaikan aja karena Facebook terus-terusan meminta kita untuk pakai Advantage Plus ya. Cuma kalau kita tetap pengen pakai audience kita sendiri ya udah gitu. Oke? Nah, di sini kita bisa kita bisa edit lokasinya mau di mana. Gitu ya. Di sini Indonesia udah benar ya. Indonesia. Umurnya mau berapa? Misalnya umurnya
25 sampai ke 44 tahun misalnya ya. Umurnya 25 sampai 44 tahun. Oke. Gendernya mau apa misalnya? Oh, gender dong pasti misalnya gitu. Kita jualan sampo ke cowok cewek. Terus detail targetingnya mau apa? Misalnya kita klik shampoo. Kita cari aja tuh, shampoo hair care interest gitu ya. Kita klik. Nah, misalnya kayak gitu ya. Tuh, keluar nih di sini audiensnya di Indonesia ada kurang lebih 6,3 sampai 7,4 juta yang interestnya sampo misalnya gitu. Atau mungkin mau ditambahin hair care misalnya. Nih, hair care personal care klik gitu. Audiensnya jadi gede banget 9 sampai 10 juta misalnya kayak gitu. Dan di sini juga ada fitur add exclusion. Nah, ini kunci juga kalau kalian yang mau ngetes di pakai interest gitu ya. Ini kan interest ya, interest sama behavior di sini umurnya kalian pakai sendiri nggak pakai iFacebook. Ini ada fitur juga nih, gitu ya. Mungkin jarang ada yang ngasih tahu. Cuma add exclusion. Nah ini tuh kita mengexclude. Jadi kita tuh mencegah iklan kita untuk tayang di beberapa orang kayak gitu. Biasanya gua pasti nge-exclude orang yang pakai 3G. Karena kalau pakai 3G biasanya dia nggak bisa akses website kita secara cepat gitu ya. Jadi bakal loading lama dan akhirnya nggak jadi beli. Jadi gue exclude yang pakai sinyalnya masih 3G. Oke, Facebook akses network type-nya masih 3G kita exclude. Jadi iklan kita nggak bakal muncul di orang-orang yang sinyalnya 3G. Terus gue biasanya nge-exclude juga yang 2G. Nah, Facebook akses network type 2G. Nah, dengan kayak gini, kita apa namanya? Facebook nggak bakal nampilin iklan kita ke orang-orang yang network tipe sinyalnya masih 3G dan 2G kayak gitu. Oke? Nah, terus kita lanjut lagi. Ini juga salah satu kunci bagaimana orang Facebook bisa tahu, bisa mengiklankan ke orang-orang yang memang membeli gitu ya, yang memang suka membeli kayak gitu ya. Nah, kalian bisa di sini tambahin interestnya satu lagi, engage ya, engage shoppers. Nah, ini apa? Ini artinya orang-orang yang sudah yang membeli produk di Facebook atau di Instagram gitu ya dalam 1 sampai 2 bulan terakhir. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang terbiasa membeli produk di Facebook dan Instagram. Kalian tambahin aja ntar sini. Set. Nah, gitu ya. Jadi interest ini tuh bagus banget pokoknya. Kayak gitu. Oke? Udah beres. Semuanya udah beres. Langsung kita next. Nah, kita next. Nah, sekarang kita masukin yang namanya ads. Ads itu apa? Ads itu konten iklan kalian. Misalnya, namanya kayak gimana? Kita namain, ya. Kita namain ini konten iklan 1. Konten iklan 1. Gitu ya. Nah, konten iklan 1 pakai manual upload karena kita nggak pakai katalog ya. Bebas, ini boleh fleksibel, boleh single image or video, bisa carousel juga, bisa collection juga. Tapi biasanya mayoritas orang menggunakan single image or video. Kayak gitu. Oke. Nah, landing page kalian nanti linknya masukin ke sini. Ini link buat masukin landing page kalian. Nah, ini ads kreatif ini buat masukin konten iklan kalian. Kita contohin satu ya, kita contohin satu. Oke. Kita add media, kita add image deh. Kita lihat. Oke, kita add media, kita add image. Nah, ini gue udah upload banyak banget konten iklan nih. Ya, udah ngupload banyak banget konten iklan. Misalnya kita mau masukin konten iklan ini, konten 3 kita masukin. Next. Nah, di sini bagus, tapi kok di sini jelek nih, di story reels dan apps-nya jelek. Yang kotak bagus nih, konten kita buat di yang kotak, tapi yang persegi panjang bagus. Makanya biasanya gua bikin 2 konten kayak gitu, yang satu kotak, yang satu persegi panjang. Yang ini bisa kita replace. Kita replace sama yang ini misalnya. Nah, gitu. Dengan kayak gini ya, jadi konten kita kalau misalnya munculnya di postingan atau di explore, kayak gini bentuknya. Tapi kalau konten kita masuk ke di story IG atau di Reels Instagram, persegi panjang ini bentuknya. Gitu. Ya.
Keren kan kalau kayak gini? Kita next. Optimize gak perlu, kita done aja langsung. Tungguin sebentar. Udah. Gitu. Kita bisa preview juga di sebelah sini tuh. Nanti kontennya kalau di Instagram kayak gimana gitu kan tuh. Di Instagram kayak gini. Ya. Tuh, kelihatan di sini. Buat review konten kalian nanti. Oke? Tuh. Ya. Terus kalau misalnya konten kalian bisa masukin primary text. Primary text itu apa aja yang menjual, yang jadi hook lah misalnya. Serius ada course lengkap ini, serius ada sampo penumbuh seluar biasa ini misalnya. Serius A, serius B, serius C, pokoknya kayak gitu. Ya. Ini buat masukin primary text-nya gitu. Headline juga boleh dimasukin, deskripsi juga boleh dimasukin sesuai dengan yang kalian mau gitu ya, sesuai yang udah kita pelajari pastinya kayak gitu. Dan udah beres gitu ya. Yang penting kalian tahu dulu apa fungsi campaign, apa fungsi ad set, dan apa fungsi ads kayak gitu ya. Yang ini mau kita X dulu, jadi nggak usah kita ini ya, kita X dulu aja. Oke, kayak gini. Oke, ini kita delete aja campaignnya sebagai contoh aja gitu. Oke guys, semoga bisa dimengerti ya. Jadi semoga bisa dimengerti. Apa namanya? Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke?